Shalom, salam sejahtera, selamat pagi. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku sekalian yang saat ini sedang beribadah di rumah? Kami mengharapkan Bapak, Ibu, semua adik-adik dalam keadaan sehat, dan kami mengharapkan Tuhan selalu menyertai kita semua. Berkenaan dengan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19, marilah kita tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan protokol kesehatannya, antara lain tetap tinggal di rumah, memakai masker apabila kita keluar rumah, kemudian mencuci tangan kita, dan tetap menjaga kesehatan kita. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah kita. Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut di atas, majelis tetap mengadakan ibadah streaming. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian tetap dapat mengikuti kebaktian ini, ibadah ini dengan penuh sukacita dan dalam keadaan bersyukur dan tetap memuji Tuhan. Mengenai persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah ini dapat ditempatkan dalam amplop dan diberi tanggal, dan sesuai dengan ibadah ini dilaksanakan, dan pada saatnya dapat diberikan kepada majelis apabila kondisi sudah membaik. Semoga kasih, berkat, dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua sehingga dapat dirasakan sampai kita dapat menghadapi pergumulan ini dengan penuh kekuatan yang datang dari Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita masuki ibadah hari ini, di mana ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, dan majelis juga mengucapkan terima kasih kepada pendukung ibadah serta tim multimedia yang telah mempersiapkan ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Hari ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan ini. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di sorga. Selamat merayakan Pentakosta. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita masuk dalam ibadah streaming Minggu Pentakosta ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 2 bait pertama. Mulia, mulia namanya. Mulia namanya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Pentakosta ini bersama-sama kita kuduskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh Kudus adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Rindukan kau mendapat berkat Tuhan yang baru di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah berjalanmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, mendengar kuasanya. Kini mari kita bersama-sama mendengarkan perintah Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus terdapat dalam Injil Matius pasal 22 pada ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Demikian sabdanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, kalau kita menghadap mukakan hidup kita di depan firman Tuhan ini, kita harus jujur. Betapa kelakuan kita, pikiran kita, ucapan kita jauh tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita masih terlalu mengasihi diri kita sendiri. Kita perlu belajar untuk bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti yang Yesus kehendaki. Oleh karena itu mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Ya Kristus, kami mengakui betapa hidup kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Betapa ucapan kami, pikiran kami, bahkan kelakuan kami tidak sama dan jauh bertentangan dengan perintah-Mu. Kami mengakui Tuhan, dan tolonglah kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan kami dan menolong kami, supaya hidup kami dapat semakin dekat kepada Tuhan, hidup kami semakin melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin.
dari Tuhan di dalam Roma 8 ayat 14 demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang Maha Kasih itu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mendengarkan, membaca, tapi sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Dikau ya Allah, betapa sering kami khusyuk kalau di dalam ibadah, tetapi betapa beda perilaku kami di luar ibadah. Kami selalu menjunjung sabda, tetapi sering kali mengabaikan penerapannya. Ampunilah kami bila hanya mendengar dan membaca, namun tidak menjadi pelaksana. Kami bagus dan bersih di luar, namun kotor dan jahat di dalam. Jiwa kami retak, terbelah dua, berbusana agama, berperilaku serigala. Bagus iman, jelek perbuatan. Alim ucapan, zalim tindakan. Tobatkanlah kami dan ajarilah kami ya Tuhan, supaya jangan hanya mendengar dan membaca, melainkan juga menjadi pelaksana, melaksanakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, pada sesama, tanpa membedakan bangsa dan agama. Jujur pada diri sendiri dan mengasihi sesama. Silakan Tuhan menyapa melalui hamba-Mu yang keutus. Kami siap menerima. Amin. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya, sebagaimana ada di dalam Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Dengan judul perikop ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah.
Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Umat Tuhan kami undang untuk berdiri. Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan luiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membarui buka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia,
Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pada pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di GKJ Kemuliaan, warga GKJ Kemuliaan, maupun yang lain, dimanapun saudara berada. Selamat Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Pencurahan Roh Kudus. Tema kita hari ini adalah menerima aliran hidup dari roh. Aliran hidup dari roh. Saudaraku, Roh Kudus memang bisa digambarkan seperti air yang mengaliri orang-orang untuk menerima Roh Kudus. Tetapi juga sering digambarkan seperti angin yang kencang
tetapi juga digambarkan seperti burung merpati. Seperti ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, bukankah itu ada seperti burung merpati yang hinggap pada Yesus? Saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus atau dipimpin Roh Kudus, itu yang bagaimana? Nah, ini yang tidak gampang. Pernah ada seorang warga bertanya kepada pendetanya, "Pak Pendeta, itu saya mengenal pendeta A, itu saya pikir dia selalu disertai Roh Kudus. Karena khotbahnya itu selalu menarik. Khotbahnya itu selalu penuh semangat dan ya berkobar-kobar." Apa jawab pendetanya? Bisa jadi, mungkin. Tetapi coba, tidak berarti setiap khotbah yang berkobar-kobar, yang bersemangat, yang menarik, itu pasti disertai Roh Kudus. Kamu bisa melihat di Alkitab bagaimana nabi palsu di kitab Yeremia, Nabi Hananya. Itu omongannya lebih menarik daripada nabi yang asli, Yeremia. Yeremia, dalam kitab Yeremia pasal 25, dia mengatakan bahwa 70 tahun bangsa ini akan dikuasai oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Ya, tentu berat. 70 tahun. Tetapi dalam pasal-pasal berikutnya kita membaca bagaimana Hananya mengatakan bahwa 2 tahun lagi Tuhan mengatakan bahwa kita akan bebas, perkakas bait suci, bait Allah yang dibawa ke Babel akan diboyong kembali. Ya tentu saja ini menarik sekali, menyenangkan umat, tetapi itu bohong. Nabi palsu, omongannya enak didengar, tapi tidak benar. Lalu warga tadi kembali bertanya, "Tapi Pak, saya juga mengenal pendeta B. Itu, wah, saya kok yakin dia pasti tidak disertai Roh Kudus." Kenapa? Khotbahnya itu loyo, lelet, dan kalau saya mendengarkan khotbahnya, ya saya akan ngantuk dan tidur. Dijawab oleh pendetanya, belum tentu. Kalau kamu bilang pasti tidak disertai, belum tentu pendeta itu tidak disertai. Yang pasti tidak disertai Roh Kudus adalah kamu. Kebaktian kok malah ngantuk, malah tidur, itu pasti tidak disertai. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah tidak mudahnya kita memahami siapa sebenarnya yang disertai Roh Kudus atau tidak. Pentakosta. Ada yang berkata Pantekosta. Itu memang lebih mudah diucapkan, lebih enak. Tetapi dalam Alkitab istilahnya adalah Pentakosta, dan itu ada artinya. Penta, 5,
Pentakosta adalah 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, atau 50 hari setelah Paskah. Nah, dan di situ, di dalam perjanjian baru, itu turunnya Roh Kudus. Saudara juga tahu kan bahwa di perjanjian lama itu juga mengenal Pentakosta. Dan itu juga 50 hari setelah Paskah, Pesah, Passover, setelah Tuhan memperkenankan bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada Pentakosta itu Tuhan memberikan Taurat melalui Nabi Musa. Nah, Taurat diberikan pada bangsa Israel. Kemudian pada Pentakosta perjanjian baru, Roh Kudus turun atas umat Yahudi yang berkumpul di Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 50 itu 40 dan 10. 40 hari Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya akan ditinggal naik ke sorga. Dan setelah naik ke sorga 10 hari, murid-muridnya itu mempersiapkan diri, membina diri, sampai akhirnya datang hari Pentakosta, yang di situ Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Nah, kita tahu di dalam Pentakosta sekarang ini gereja-gereja sering mengadakan persembahan, kalau GKJ menyebutnya unduh-unduh atau panenan. Kenapa? Itu justru dari perjanjian lama, di mana Pentakosta itu umat Israel mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan tanah yang subur, memberikan kehidupan tanaman itu sehingga bisa panen raya, sehingga mereka mengambil sebagian dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan telah memberkati tanaman mereka. Tuhan memberikan kekuatan, mereka bisa merawat tanaman itu sehingga panen berhasil. Nah, karena itu, tetapi kalau kita bawa ke dalam perjanjian baru, juga ada panenan. Tapi bukan panen buah-buahan, tanaman, tetapi 3.000 orang yang percaya dan dibaptis. Nah, itulah saudara-saudara, bagaimana Tuhan membuat kita mengerti ada perjanjian lama dan perjanjian baru dengan istilah yang sama, Paskah dan Pentakosta. Panenan orang-orang yang percaya itu di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah Allah yang wujud nyata hadir dalam kehidupan umat manusia. Ada di dunia. Kalau kita boleh menggambarkan begini, Allah Bapa itu Allah Sang Pencipta yang menyertai kita dari atas, menguasai kita. Sedangkan
kita mengenal Allah Putra, Tuhan Yesus Kristus. Itu Allah yang menyelamatkan kita, yang hadir di samping kita, yang berjalan bersama umatnya. Tetapi Allah Roh Kudus, Allah yang hadir dalam diri kita, menyertai kita dalam hati. Jadi Allah dari atas, Allah ada di samping, dan Allah yang ada di dalam diri kita, manusia. Saudaraku, Allah Roh Kudus, Allah adalah Allah pendamping, Allah penolong, Allah penghibur yang menguatkan kita. Saudara ingat ketika Allah membentuk manusia di dalam Kejadian pasal yang kedua, Allah membentuk manusia dari debu tanah. Itu baru bentuk. Itu belum manusia. Itu bukan manusia. Hanya bentuk dari debu tanah. Lalu di dalam pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan Allah menghembuskan nafas hidup. Dari situlah maka manusia itu ada. Manusia yang hidup. Menghembuskan roh. Ada roh di dalam manusia itu. Jadi manusia yang benar-benar manusia itu ada roh di dalamnya yang diberikan oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka pada hari Pentakosta tadi di dalam bacaan kita, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 mengatakan demikian. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Ada di negara-negara lain dari segala bangsa. Iya, bangsa Yahudi, tapi tinggal di berbagai negara, berkumpul pada hari Pentakosta itu. Itu hari raya yang sangat besar. Mereka semua merayakan. Atau mereka mungkin bukan Yahudi, tetapi percaya, beragama Yahudi. Sehingga mereka sudah disunat dan mereka menjadi orang Yahudi. Jadi Roh Kudus itu membuat mereka mendengar bahasa yang biasa mereka pakai di tempat mereka. Jadi Roh Kudus itu menjembatani orang-orang dari berbagai daerah. Mereka semua bisa mendengar bahasa yang mereka pergunakan sehari-hari, sehingga mereka mengerti hal yang sama. Roh Kudus juga membuat orang dari berbagai tempat itu menjadi satu, mempersekutukan. Dan Roh Kudus juga membuat mereka mengerti. Dengan bahasa-bahasa itu, mereka ngerti persis apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
Jadi, saudara jangan berpikir kalau Roh Kudus itu membuat orang berkata-kata dengan bahasa yang orang lain tidak mengerti. Saudara pernah mendengar glosolalia? Itu yang sering orang mengatakan bahasa lidah. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada adalah bahasa roh. Tetapi orang yang berbahasa roh pun dia harus bisa menerjemahkan supaya orang lain bisa mengerti. Berbahasa roh menurut Paulus baik, tetapi lebih baik itu bernubuat. Berbahasa roh itu baik kalau dia juga bisa menafsirkan. Kalau tidak ada gunanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis waktu yang lalu, tema kita adalah kisah yang belum berakhir. Artinya kisah itu memang ada lanjutannya. Tuhan Yesus naik ke surga, ada lanjutannya. Ya, hari kenaikan dilanjutkan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dan itu artinya ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil keselamatan di dalam Kristus. Kristus sudah mengajar kita, sudah membuat kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus bersaksi. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita telah menerima Roh Kudus. Seperti tadi di dalam Yohanes 7 ayat 38, kita membaca di sana, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi untuk orang-orang percaya, kita dialiri Roh Kudus, kita juga harus mengalirkan kepada orang lain, supaya orang lain pun mendapat berkat dari Tuhan. Mari kita laksanakan tugas amanat Kristus ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur sampai saat ini pun Tuhan memelihara kami. Tetapi perkenankanlah kami bersama-sama menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk umat manusia di dunia dan juga khususnya bangsa kami Indonesia yang sampai saat ini terus berjuang menanggulangi pandemik virus COVID-19 ini. Tuhan, perkenankan kami mendoakan pemerintah bangsa kami, para pejabat, para aparat yang bekerja keras terus-menerus berjuang untuk memutus penyebaran virus ini. Berikan kepada mereka kekuatan, tetap semangat, jangan biarkan mereka patah semangat. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan yang juga tidak mengenal lelah, terus menolong para pasien yang terkena virus ini, maupun mengawasi mereka yang diduga terkena. Oh Tuhan, berkati semua usaha mereka. Berikan kepada mereka kesabaran, ketekunan, dan juga jagalah kesehatan mereka. Kami mendoakan para pasien, tolonglah melalui upaya-upaya yang dilakukan, mereka dapat sembuh kembali, bisa berkumpul dengan keluarganya. Bapa, kami juga berdoa untuk masyarakat bangsa kami, khususnya mereka yang dalam pergumulan, mengalami kesulitan masalah ekonomi. Mereka yang merasakan beban yang berat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka yang terpaksa tidak dapat bekerja. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang berkuliah, yang terpaksa semuanya itu proses belajar dilakukan secara online. Berikan kepada mereka ketekunan, kesetiaan untuk terus mau belajar secara mandiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja milik Tuhan dimanapun
Utuslah gerejamu menjadi alat berkat Tuhan. Peduli dengan mereka yang mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, dengan upaya-upaya meringankan beban mereka, baik itu warga gereja maupun warga masyarakat yang lain. Pakailah dan utuslah gereja-gerejamu. Secara khusus kami berdoa untuk gereja milikmu di sini, GKJ Kemuliaan. Kami doakan seluruh warga yang juga pasti mengalami berbagai kesulitan. Kuatkanlah, berikan kesabaran, ketekunan, dan ikatan persekutuan meskipun tidak berjumpa, saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan. Tuhan, hanya kekuatan itu pada Tuhan. Berikanlah kepada kami juga kekuatan dan keberanian untuk menjadi alat Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, mampukanlah kami menjadi utusan-Mu, melanjutkan perintah Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang memberitakan Injil keselamatan, supaya mereka percaya dan juga menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang penuh, hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Kami undang umat Tuhan bangkit berdiri untuk kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita sampaikan. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur kalau hari Minggu ini kami berkumpul bersama dengan keluarga, dan bagi yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga, Tuhan juga menyertai. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini dapat memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan yang telah memeliharakan hidup kami. Terimalah persembahan syukur kami. Melalui persembahan ini juga Tuhan, kami ditolong untuk dapat berhikmat dengan mengelola supaya berguna bagi pelayanan Tuhan melalui gereja kami dan juga bagi pelayanan kami ke tempat lain. Kami juga mendoakan Bapak Pendeta Immanuel Wahyu Nugroho yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya dan juga keluarga beliau. Kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu pengutusan dari nyanyian Kidung Baru nomor 104 ayat yang pertama, Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, caranya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima pengutusan Tuhan. Terimalah pengutusan Tuhan. Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Itu artinya kita harus melaksanakan, melanjutkan karyanya. Memberitakan Injil keselamatan itu bukan pilihan, tetapi kepercayaan yang harus kita laksanakan. Tuhan Allah telah mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Itu artinya kekuatan dan kuasa telah dikaruniakan. Itu bukan milik kita, tetapi anugerah yang harus kita gunakan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tidak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang melimpah. Amin. Haleluya, 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 amin, apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Umat Tuhan yang terkasih, kami selaku Majelis GKJ Kemuliaan Bandung mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti ibadah streaming pada hari Minggu ini. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan memberkati.